Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah. Pertama-tama segala puja dan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersua kembali dalam kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir Mitra Pas. Tak lupa juga sholawat ma'asalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arif Vanili bisa kembali hadir untuk Anda lewat kajian udara, kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir. Dan Mitra Pas, untuk Anda nanti yang berdiskusi bersama kami, Anda bisa bergabung melalui WhatsApp ya, ataupun juga telepon. Untuk WhatsApp di 085277999101, dan untuk line telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Nanti akan saya sediakan space waktu khusus Anda bisa berdiskusi bersama kami. Dan Mitra Pas, kitab Tafsir Ibnu Katsir ini merupakan salah satu kitab tafsir Al-Quran yang dijadikan rujukan para ulama terkemuka dalam bidang tafsir. Karya monumental dari Al-Hafidz Ibnu Katsir yang tentunya sangat familiar di kalangan umat Islam ya. Dan tentunya sore kali ini kita akan meneruskan episode Rabu lalu Mitra Pas. Kali ini kita sudah sampai pada, ini adalah pertemuan terakhir yang akan menerangkan surat An-Nur ayat ke-63, karena nanti akan berganti insya Allah hatam untuk ayat surat An-Nur untuk kesempatan sore kali ini. Dan di Studio 1 Radio Pas FM Pati sudah rawuh narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Al-Ustadz Abdul Khaliq Syafi'i MPD Al-Hafidz, pengasuh pondok pesantren Yambul Ulum Sukolilo Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Mitra Pas FM dimanapun Anda berada, semoga senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada sahabat saya Mas Ari yang selalu setia menemani kajian Tafsir Ibnu Katsir, semoga apa yang telah kita perjuangkan dalam rangka lillahi kalimatillah, dalam rangka nasyrul ilmi, Allah meridhai dan menganugerahkan keberkahannya kepada kita semua. Amin. Baik, kita lanjutkan kajian kita Tafsir Al-Quran Surah An-Nur ayat ke-63. Ini nanti langsung masuk surah Al-Furqan. Jadi ini ayat terakhir dari surah An-Nur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taj'alu du'a'ar rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwada. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ad-Dhahak an Ibni Abbas kanu yaquluna ya Muhammad ya Abul Qasim fanahahumullah azza wa jalla an dzalika idhaman li nabihi. Jadi la taj'alu du'a ar-rasul, jangan kau memanggil nabi dengan panggilan-panggilan yang tidak terhormat. Menurut ad-Dhahak dari Ibnu Abbas, yaitu jangan mengatakan ya Muhammad, tidak boleh, tidak sopan.
ya Abul Qasim, tidak boleh. Qala faqulu, yang baik bagaimana? Ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Ini adalah penghormatan kepada Nabi Muhammad. Kita saja kalau ketemu dengan pejabat, bertemu dengan Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden, kemudian kita menyebut namanya, itu saja tidak sopan. Kita dengan Pak Yai kita, dengan Ustadz kita menyebut dengan namanya tidak sopan. Kita kepada ayah kita, orang tua kita, kemudian kita memanggil dengan namanya tidak sopan. Apalagi ini Nabi Muhammad. Yang Nabi Muhammad ini lebih mulia dari semua makhluk yang ada di muka bumi ini sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dah. Jelas ya. Yaqulu la tasummuhu idza da'awtumuhu ya Muhammad. Jangan sekali-kali memanggil namanya Rasulullah dengan ngoko ya. Dalam istilah Jawa disebut ngoko. Ya Muhammad, tidak boleh. Wala taqulu, jangan juga mengatakan ya Ibna Abdullah. Karena ini menjadi kebiasaan orang-orang kafir jahiliyah. Orang-orang Quraisy itu tidak mempunyai sopan santun kepada Nabi Muhammad. Padahal awalnya Nabi Muhammad sosok yang dipuji, tapi setelah beliau berdakwah mengajak untuk menauhidkan Allah, kemudian mereka hilang penghormatannya kepada baginda dan menyebutnya dengan ya putra Abdillah dan sebagainya. Walakin syarifu faqulu ya Nabi Allah ya Rasulullah. Kemudian wa qauluhu qad ya'lamullahu alladziina yatasallaluna minkum liwada. Qala Muqatil bin Hayyan hum al-munafiqun. Jadi yang disifati Allah dikhitabi dengan qad ya'lamullahu alladziina yatasallaluna minkum liwada adalah orang munafik. Karena yasqalu alaihim al-hadis fi yaumil jum'ati. Mereka ini ketika datang di Jumatan itu tidak mendengarkan khutbah Nabi dan sering keluar dari masjid tanpa seizin Nabi, atau bahkan yang paling parah adalah tidak ikut di dalam sholat Jumatan. Wa kana idza arada ahaduhum al-khuruja asyara bi usbihi ila nabi fayadhanu lahu min ghairi ayatakallama arjuli an rajula minhum kana idza takallama wa nabi wa yatabu batalat jum'atuhu. Dan untuk membedakan agar terbebas dari sifat orang munafik pada waktu itu para sahabat, jika Nabi ini sedang khutbah, ketika ingin keluar itu berisyarat minta izin. Jadi ada sebuah riwayat dulu itu ketika Nabi sedang khutbah Jumat, kemudian datang rombongan kafilah dagang, itu ya hampir separuh dari barisan sahabat itu pergi. Jadi pergi untuk mendatangi itu pedagang. Maka nanti terus diturunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Jadi awalnya sebelum diturunkan ayat surah Al-Jumat ini, sahabat itu ya manusiawi ya. Jadi ketika Nabi khutbah, di tengah-tengah khutbah kemudian ada rombongan kafilah dagang, hampir separuh dari saf sahabat ini bubar ya. Mereka ini melakukan transaksi. Jadi kita ini bisa belajar banyak dari Nabi. Nabi saja ketika sedang berkhutbah itu kemudian hampir pernah mengalami separuh dari barisannya bubar. Maka kita sebagai pengajar, sebagai ustadz ya, sebagai pendakwah ketika berceramah atau ketika berjuang, mungkin nanti banyak rintangan, banyak tidak mendapat para mustami'innya ini tidak mendengar atau apa ya kita santai saja. Kalau kita itu pembaca sejarah, hidup ini sederhana, santai saja. Nabi saja yang Nabi juga pernah dikecewakan, apalagi kita. Ya memang hidup itu seperti ini ya. Hidup itu watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hidup itu selalu silih berganti. Kadang kita bahagia, kadang kecewa. Falyahdar alladzina yukhalifuna an amrihi. Berilah peringatan kepada orang-orang yang tidak patuh kepada perintahnya Nabi. Ai an amri Rasulullah. Wa huwa sabiluhu wa manhajuhu. Jadi dulu orang-orang munafik itu ketika Nabi sedang berceramah, itu mereka itu wajahnya disembunyikan di belakang
temannya. Jadi kalau ketika ada Nabi ceramah, itu wajahnya itu ngumpet di belakang tubuhnya temannya agar tidak nampak oleh Nabi. Karena bawaannya orang munafik itu tidak berani menatap secara dak kepada Nabi, itu tidak berani karena dia merasa banyak kesalahan, merasa banyak mengingkari Nabi. Nah, ini. Nah, orang yang seperti ini falyahdar, berilah peringatan. Apa peringatannya? Antusibahum adabun alim. Kalau tidak bertobat, Allah akan memberikan siksaan yang pedih. Ya, kadang-kadang namanya siksa itu ya bisa saja sebagian dirasakan di dunia, ya dengan musibah, dengan bencana atau apa saja. Atau siksaan yang paling besar yaitu nanti ketika telah kembali ke rahmat Allah di akhirat, tentu itu siksaan yang paling berat. Kemudian ala innalillahi ma fis samawati wal ar, yukhbiru ta'ala annahu malikus samawati wal ar wa annahu alimul ghaibi wa syahada wa huwa alimun bima al ibad wa amiluna fi sirrihim wa jahrihim. Jadi ayat ke-64 ini maksudnya Allah memberikan kabar, ini adalah kalam khobar, bahwa Allah sifatnya malikus samawati wal ar, yang merajai langit dan bumi. Qad ya'lamu ma antum alaihi, Allah ini alimul ghaibi wa syahadah, Allah ini maha mengetahui yang gaib ataupun yang nampak, ya. Kalau kita sebagai manusia mengetahui sesuatu itu karena melihat. Kalau Allah mengetahui sesuatu karena membuat. Cara berpikirnya sederhana. Kita melihat ada misalkan peci warna hitam, itu karena kita melihat dan itu warnanya hitam. Maka pengetahuan seperti ini itu terbatas. Ketika disembunyikan kita tidak nampak, atau dalam jarak tertentu kita tidak terlihat. Tapi bagi orang yang membuat peci, bagi produsennya, meskipun berada tersebar di seluruh Nusantara, dia tetap tahu kalau peci warna hitam. Karena apa? Karena dia yang membuat. Nah, jadi Allah mengetahui segala yang di langit dan di bumi, baik yang nampak ataupun yang tak nampak, yang gaib, karena Allah adalah penciptanya. Qad ya'lamu ma antum alaihi ay huwa alimun bi musyahadi la ya'zubu anhu misqala dzarrah. Jadi Allah mengetahui apapun yang dilakukan oleh hambanya, tidak ada yang samar sedikit pun, meskipun hanya sebiji dzarrah. Fakulu hadil ayat fiha tahqiqul fi'li biqad ka qaulihi al muadzinu tahqiqan wa subutan. Jadi terdapat penekanan terjadinya perbuatan dengan menggunakan kata qad. Ini berulang-ulang Allah menekankan mentahqiq dengan qad, ya, sebagaimana qad sami Allah qaula lati qad narada qalba wajhika fis sama. Nah, terus di ayat ini qad ya'lamu ma antum alaihi, ini adalah makna lit taukid, sebagaimana menetapkan muadzin mengucapkan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Wa yauma yurja'una ilahi ay yaumul yarji'u al khalaiqu ila Allah wa yaumul qiyamah fayunabbi'uhum bima amilu. Nanti ketika manusia dikembalikan Allah ke alam asalnya, yaitu alam akhirat, ya, maka fayunabbi'uhum bima amilu ay yukhbiruhum lima fa'alu fid dunya. Allah akan menghabarkan apa-apa yang telah kita perbuat ketika di dunia. Jadi nanti semua akan nampak apapun, ya. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Semua yang kita kerjakan, meskipun itu hanya sederhana sebobot dzarrah, pasti kita akan diperlihatkan oleh Allah apa balasannya. Lanjut, alhamdulillah kita sudah khatam surah An-Nur, kita sambung surah Al-Furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alladzi lahu mulku as-samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaquna wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'a wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyura. Kita masuk surah Al-Furqan. Tabaraka yaqulu ta'ala hamidan li nafsi al-karimah ala ma nazzala ala rasul al-karim minal Qur'an azim. Allah mengukuhkan bahwa zatnya Allah adalah hamidan li nafsihi, Allah memuji kepada zatnya sendiri. Jadi puji-pujian itu kan ada 4.
ada Qudus, Qudus alal Qudus, Allah memuji zatnya Allah seperti ayat ini, Tabarakalladzi nazalal furqan. Ada Qudus alal Qudus, Allah memuji makhluk sebagaimana ungkapan dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Kemudian Qudus alal Qudus, makhluk memuji Allah, kita mengucapkan subhanallah dan lain sebagainya. Dan juga ada Qudus alal Qudus, manusia, makhluk memuji manusia. Maka pada dasarnya semua pujian itu milik Allah. Kita masih dipuji, masih dianggap baik oleh orang itu karena cintanya Allah, rahmatnya Allah yang masih menutup aib kita. Nah, ini bukti semua pujian itu hanya milik Allah. Yang berhak dipuji hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut, kama qala ta'ala, ini sebagaimana Allah memuji zatnya, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Ini ada saktah. Saktah itu fungsinya untuk menyetop ya, karena nanti jika disambung maknanya rancau ya. Ini kan alhamdulillahilladzi, segala puji hanya milik zat alladzi anzala al abdi kitaba, yang telah menurunkan kitab kepada hambanya, walam yaj'al lahu iwaja, tidak menjadikannya bengkok. Lah qaiman ini kan lurus. Kalau tidak disaktah itu nanti makna ekstrimnya bahaya. Lo tadi bengkok, sekarang kok lurus, itu maksudnya bagaimana? Maka ini menurut riwayat Imam Asim ya, jadi ada beberapa saktah itu ada 11 atau berapa, saya sedikit lupa ingat itu. Tapi kalau riwayat yang bukan Imam Asim itu banyak sekali. Sebenarnya ada 200 lebih. Tapi kita sering di Indonesia ini kan rata-rata menggunakan riwayatnya Imam Asim, Imam Hafiz ya, karena rata-rata bersandar kepada Mbak Arwani ya. Nanti Mbak Arwani dia santri dari Kiai Haji Munawir Gerepak Yogyakarta. Ini semua qiraatnya menggunakan Imam Asim, Imam Hafiz. Terus sebagaimana contoh saktah lagi, sebagaimana ekstrimnya saktah itu di dalam surah Yasin ya. Qalu ya wailana man ba'asana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Qalu, orang-orang yang di neraka itu, orang-orang yang dibangkitkan untuk disiksa, ya wailana man ba'asana mim marqadina. Duh, betapa celakanya kami, siapa yang membangkitkan kami dalam keadaan celaka ini. Nah itu harus disaktah, titik ya. Hadza ma wa'ada rahman, yang demikian itu, ini dibangkitkan dalam kehinaan untuk disiksa, itu adalah janjinya Allah yang bersifat Rahman. Nanti kalau tidak disaktah nanti bahaya. Berarti nanti begini ungkapannya, siapa yang membangkitkan kami dalam keadaan terhina. Hadza ma wa'ada rahman, ini adalah apa yang dijanjikan oleh Allah yang bersifat Rahman. Padahal ini bukan perkataan orang kafir, itu titik, itu adalah perkataan para malaikat. Itu pentingnya saktah. Nah ini ada saktah, ini kan dalam surah ini, itu surah Al-Kahfi ini. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al iwaja qayyiman liyundira. Al-ayah waqala hahuna tabaraka wa huwa tafa'ala. Jadi tabaraka itu mengikuti wazan tafa'ala, tafailu, tafaulan. Minal barokati al mustaqirati asabidati adam imati. Artinya menerangkan bahwa berkahnya Allah, baiknya Allah, sifat baiknya Allah itu mustaqirah, tetap dan selama-lamanya. Salah satu kebaikan Allah niku napa? Ya contohnya nggih kehidupan kula lan panjenengan. Kita semua ini masih bisa hidup sampai saat ini di tahun baru 2024, itu bukti kebaikan Allah. Artinya ketika kita sedang di perjalanan dijaga Allah tidak kecelakaan. Ketika kita sedang tidur dijaga Allah tidak digigit ular atau tidak kebablasan terus mati. Kan di saat tidur itu kan posisi saat terlemahnya kita. Ketika kita sedang makan tidak tersendat, tidak keracunan. Nah, jadi bukti dari tabarokahnya Allah, kebaikan Allah yang al-mustaqirrah, yang tetap terus menerus daimah selama-lamanya, ya kita ini. Maka kalau kita ini tidak bisa memuji Allah itu sangat rugi. Wong kita saja kepada teman kita, saudara kita yang berbuat baik kepada kita dalam waktu 1 minggu, dalam waktu 1 tahun, kita mudah berterima kasih dan mudah memujinya. Lalu kenapa kita tidak pandai memuji Allah? Padahal Allah telah berbuat baik kepada kita, al-mustaqirrah, yang menetap. Sejak kita lahir sampai sekarang Allah masih berbuat baik. Allah memfasilitasi alam raya, ada ribuan sel-sel yang ada di tubuh kita yang setiap hari bekerja dan kita tidak pernah sadar.
dan bekerjanya ini atas perintah Allah, atas perlindungan Allah, sehingga menjaga kita tetap sehat, tetap hidup, jantung tetap memompa darah, paru-paru berfungsi untuk bernafas, saraf-saraf semuanya. Ini adalah bukti rahmat Allah yang al-mustaqirrah. Maka mari bersyukur. Alladzi nazzalal furqan, ay nazala fa'ala, nazala mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu minat tikrar wat takasur. Jadi maknanya fa'ala niku adalah takasur, akeh. Artinya apa? Allah ini banyak menurunkan kitab-kitab, tidak hanya Al-Quran saja. Kita tahu Nabi Musa dengan kitabnya Taurat, kemudian ada Nabi Daud Zabur, terus kemudian ada Nabi Isa Injil, dan selain itu sebenarnya juga banyak, setiap Nabi itu diberi kitabnya. Nabi Ibrahim, Suhufi Ibrahim juga ada, dan lain sebagainya. Ini maksud dari nazala, artinya banyak menurunkan kitab. Di anal kutuba al mutaqaddimati kanat tanzilu jumlatan wahidan. Dulu-dulu kitab-kitab sebelum Al-Quran itu selalu diturunkan secara jumlatan wahidah, secara satu buku gitu ya. Satu gemblengan itu berarti ya satu ini satu buku, satu mushaf lah cara ibaratnya. Kalau Al-Quran kan diturunkan secara berangsur-angsur. Jadi Injil itu ya langsung sak gelondong, Taurat, Zabur. Tapi kalau Al-Quran itu diberi keistimewaan dengan berangsur-angsur, menyesuaikan dengan keadaan, keperluan dan hajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahkamuhu ba'da ahkam. Jadi Al-Quran ini diturunkan menyesuaikan hukum-hukum. Sebagaimana kita tahu ketika di dalam periode Makkah, Nabi itu pernah didatangin oleh orang kafir, dijak diskusi, wahai Muhammad, panggilannya masih pakai Muhammad ya, ngoko. Ayolah kita ini damai saja, kita ini dari keluarga yang sama, kita ini sama-sama orang Quraisy, ayo begini saja kita toleransi yuk. Satu hari aku ikut kepada agamamu, hari berikutnya kau ikut agamaku, gimana? Kita toleransi. Terus ternyata Nabi Muhammad itu ya sempat berpikir, kemudian turunlah malaikat Jibril dan mengatakan dengan membawa ayat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyati. Jadi kata Nabi tidak usah, jadi cukup agamamu untuk kamu, keyakinanmu silakan, dan saya akan beribadah sesuai keyakinan saya. Kita nanti akan sama-sama tahu siapa agama yang paling diridhoi kelak ketika kita sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi menyesuaikan. Kita lanjut, wa suwaron ba'da suhur. Jadi per surah itu bertahap. Wa hada asyaddu ablagh. Yang demikian ini justru ini lebih baik ya, dan lebih sempurna untuk menyampaikan wahyu ya. Wa asyaddu itina'i biman anzala alaihi kama qala fi asna'i hadhihi surah. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linusabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila. Orang-orang kafir itu namanya orang banyak alasan, banyak pertanyaan. Muhammad, kenapa Al-Qur'an tidak diturunkan satu jumlatan wahidan, satu gemblengan saja, satu buku saja? Nah, dijawab oleh Allah kadzalika linusabbita bihi fu'adak, bukan begitu. Jadi Al-Quran agama ini menurut kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Diturunkan berangsur-angsur linusabbita bihi fu'adak, untuk menguatkan hatimu, langkahmu, warotarnau tartila. Dan ini juga metode tartil. Jadi ketika kita berangsur-angsur ini dijadikan metode membaca Al-Quran dan menghafal, yaitu dengan tartil ya, berangsur-angsur. Tidak langsung semua dibaca, tidak ya. Mulai dari pertama yang pendek-pendek Al-Fatihah bertahap ya. Terus mulai dari surah-surah pendek Ad-Duha sampai An-Nas. Kemudian nanti dari An-Naba. Setelah itu baru dari Alif Lam Mim. Ini di metode turunnya Al-Quran itu kemudian menginspirasi ya, apa itu teknik pembelajaran, metode pembelajaran, baik membacanya, menghafalnya, atau di dalam memahaminya. Jadi memahami Al-Quran tidak bisa langsung instan, harus belajar nahwu shorof dulu ya, harus belajar balaghah, belajar usul fiqh ya, belajar ulumul Quran. Lah ini berangsur-angsur. Nah, ini menggunakan
terinspirasi dari turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Jadi ini lebih mudah dipaham, menguatkan hati ilmu dan menguatkan langkah. Kemudian ini walihada samahu hauna al-furqan li'annahu yafruqu bainal haqqi wal batil. Oleh karena itu Al-Quran disebut sebagai Al-Furqan. Kebetulan ini adalah surah Al-Furqan. Nazzala Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzal Al-Furqan. Kenapa? Karena li'annahu yafruqu bainal haqqi wal batil. Karena Al-Quran ini membedakan, pembeda antara yang hak dan yang al-batil. Wal huda wad dolal, membedakan mana petunjuk dan mana kesesatan. Jadi dalam kata lain, hak itu disebut al-ma'ruf. Al-ma'ruf itu sesuatu yang dikenal. Kemungkaran itu artinya sesuatu yang diingkari. Jadi al-haq itu al-ma'ruf, al-batil itu al-mungkar. Jadi sebagaimana kita mengetahui bahwa perintah seperti kita diperintahkan berkata yang baik, memanggil dengan panggilan yang sopan, ini ma'ruf, bisa diterima oleh akal. Akal siapapun akan senang, ma'ruf, dikenali. Bagaimana menghargai wanita dengan pernikahan, ini ma'ruf. Terus kemudian mungkar itu sesuatu yang diingkari oleh akal, ya. Mengolok-olok orang, mengambil yang bukan haknya. Orang melu nandur jagung kok melu ngunduh jagung, ya. Orang melu nandur pelem kok jipuk pelem. Ini mungkar, akal itu mengingkari. Atau belum jadi suami istri kok sudah dibonceng-bonceng kemana-mana, ya, belum dikasih, itu kan mungkar. Jadi akal itu akan mengingkari. Piye maksudnya, ya, jadi begitu. Liyakuna lil alamina nadhira ay inama khassu bihadzal kitab al mufassil al azim al mubayyan al muhkam alladzi la yatil batil min baini yadihi wa lam yahul tanzil min hakim hamid alladzi jalu furqanan aziman li khassu bir risalati ay ila may yastadillu bil hadara'i wa yastaqul al khurra. Jadi salah satu napa niku fungsi dari turunnya Al-Qur'an adalah an-nadhir, memberi peringatan. Lah peringatan yang disampaikan oleh Nabi ini bersifat universal, ya, yaitu kepada bil hadra, orang yang hidup di suasana tropis seperti kita ini, dan juga al-ghubara, orang yang berhidup di padang pasir berdebu. Nah, sebagian Nabi bersabda, bu'istu ilal ahmar wal aswad, aku diutus oleh Allah kepada orang yang baik yang berkulit ahmar merah ataupun kulit hitam. Jadi salah satu keistimewaan Nabi adalah Nabi diutus untuk semua umatnya. Ini utitu khamsan lam yu'tahunna ahadan minal anbiya'i qabli. Kata Nabi, saya diberikan oleh Allah perkara 5 yang tidak diberikan kepada satu pun dari para nabi pendahuluku. Fadakara minhunna, Nabi kemudian menuturkan sebagiannya, annahu kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah. Nabi-nabi terdahulu itu diutus oleh Allah hanya untuk suatu kaumnya saja khusus. Sebagaimana Nabi Isa itu hanya untuk Bani Israel, ya. Musa ya hanya untuk Bani Israel. Tapi kalau Nabi Muhammad bu'istu ilan nasi ammah, Nabi diutus untuk manusia secara umum, bahkan untuk dua bangsa, yaitu bangsa jin dan bangsa manusia. Jadi diceritakan itu dalam surah Jin, itu ada sekelompok jin itu yang bermusyawarah. Oh, ini kok kelihatannya alamnya berbeda. Dulu kita itu bisa duduk-duduk untuk mendengar informasi dari langit, kemudian menyampaikannya kepada para kahin. Tapi sekarang kok langit kok dijaga begitu rapat. Ketika kita mau mendekat, di sana pasti akan ada panah-panah api yang menghujani kepada kita. Ini pasti ada sebuah peristiwa yang besar. Akhirnya menyebarlah bangsa jin itu, dan ternyata ditemukan telah diutus seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian utusan jin ini menemui Nabi, kemudian berdiskusi, wahai Nabi, apakah benar engkau adalah utusan Allah? Nabi menjawab iya. Kemudian para bangsa jin ini, ya namanya jin, ya minta bukti. Coba, saya pernah mendengar dari catatan Musa bahwa salah satu ciri-ciri Nabi, ciri-ciri kenabian, alam semesta itu merespon apapun. Alam semesta itu pasti akan manut dengan panjenengan. Coba panjenengan panggil pohon-pohon yang di sana. Ya dituruti oleh Nabi, dituruti. Pohon-pohon kurma itu dipanggil dan mendekat semua. Nah,
tempat pertemuan antara Nabi dan bangsa jin itu diabadikan sebagai Masjid Jin. Tidak tahu sekarang masih diuri-uri apa sudah dijadikan museum oleh pemerintah Saudi, karena pemerintah Saudi itu kan overprotective ya, jadi khawatir jika terjadi kemusyrikan di apapun yang nanti potensinya digunakan tabaruk atau apa itu biasanya dialihkan fungsi itu. Kita lanjut, liyakuna lil alamin nadhira alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhid walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa nazza nafsahu anil walad wa anis syarik. Allah membersihkan zatnya tentang tidak memiliki anak dan tidak memiliki syarik teman. Jadi salah satu sifat Allah yaitu Allah Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah itu ya sendiri ya. Jadi secara logika, secara ilmu teologi, kalau Tuhan itu lebih dari satu, maka Tuhan ini dunia ini akan rusak. Cara pandangnya seperti ini. Setiap Tuhan itu pasti kan punya wewenang yang mutlak. Setiap Tuhan itu pasti harusnya mempunyai kekuasaan yang mutlak. Jika demikian, jika Tuhan tiga, Tuhan yang pertama ingin menciptakan dengan kuasanya menciptakan hujan. Kemudian Tuhan yang kedua, karena dia juga Tuhan, tidak boleh berada di bawah tekanan. Dia harus mempunyai kekuatan untuk menciptakan kemarau. Kemudian Tuhan yang ketiga, dia juga tidak boleh Tuhan itu anut-anutan, nggih kula nderek, kula manut jenengan. Oh, ini bukan Tuhan. Tuhan itu harus mempunyai otoritas penuh. Kalau demikian nanti akan terjadi kontra. Jadi perebutan kekuasaan lah bahasanya. Jadi jika Tuhan yang satu berkehendak, kemudian Tuhan yang kedua ketika ini mengikuti, ini berarti dia menyalahi kodrat sebagai Tuhan, karena Tuhan itu harus mempunyai otoritas penuh. Nah, maka secara teologi, secara akal pun akan menerima bahwa Tuhan itu ya satu. Jadi Allah membersihkan zatnya anil walad asyariknya. Karena pernah terjadi kecelakaan besar sebelum Nabi Muhammad, yaitu di era Nabi Isa. Setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit dan kemudian justru di belakang hari atas inisiasi oleh seorang yang bernama Paulus, sebenarnya ini adalah orang Yahudi, kemudian mengangkat Isa menjadi bagian dari Tuhan. Maka kita berbahagia sekali, akidah kita dijaga oleh sholawat, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Artinya menempatkan Allah sebagai pemberi rahmat dan Nabi Muhammad sehebat apapun prestasinya tetap statusnya abduhu wa rasuluh. Demikian penjelasan tadi mulai surah An-Nur ayat 63 dan sudah masuk kepada surah Al-Furqan ini sampai juga ayat 3. Tadi ayat 63, sekarang sudah ayat ketiga. Insyaallah Rabu depan kita bahas Al-Furqan ayat keempat. Demikian, monggo Mas Adi. Baik, Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bergabung berdiskusi bersama kami, Anda bisa masuk melalui 02953855877. Sementara untuk WhatsApp-nya bisa Anda manfaatkan, Anda gunakan di 085277999101. Dan yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Yono ini menanyakan tentang zaman Nabi saja masih ada orang non muslim atau orang yang masih kafir waktu itu, sehingga sudah sewajarnya apabila kita sebagai dai atau juga sebagai orang yang berdakwah ini ekspektasinya tidak terlalu tinggi-tinggi, karena yang membolak-balikan hati ini kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyampaikan ayat-ayat sesuai dengan kapasitas kita. Melihat beberapa ayat yang tadi disampaikan, ini juga ternyata ada beberapa orang yang menuntut yang hal-hal yang berkaitan tentang mukjizat dan lain sebagainya yang linueh seperti itu. Ustaz, mohon pencerahannya. Apakah betul demikian dari Mas Yono tadi? Nabi Muhammad itu sifat jaiznya adalah aradul basyariyah. Jadi Nabi Muhammad itu mempunyai sifat kemanusiaan yang biasa. Nabi juga pernah bahagia, pernah kecewa dan dikecewakan. Ada yang menarik, suatu saat itu Nabi juga pernah dicemburuni oleh para istri-istrinya ya. Ketika di surah At-Tahrim itu, ketika mungkin gilirannya kepada Hafsah, kemudian Nabi
memberi giliran kepada Maria Al-Qibtiyah dan kemudian marah. Jadi Nabi ya pernah artinya dimarahi, dinasihati oleh istri-istrinya. Artinya justru ini baik, ini baik. Ini adalah madh, pujian. Jadi kita nanti tetap bisa mencontoh Nabi. Nabi yang mulia-mulianya manusia, Nabi juga ketika badai ninggal dunia ini juga ngalami sakit dan bahkan Nabi itu sampai minta air, minta apa nggih. Dan ini akhirnya menjadi baik untuk umatnya. Oh, Nabi ku baturi umatnya. Padahal kita tahu ulama-ulama wali-wali itu yang meninggal dengan nikmat itu kuatah, sebagaimana Imam Al-Ghazali. Mau meninggal itu teman-temannya sudah dikabari semua, sudah menyiapkan mori, kemudian tidur terus meninggal. Enak. Tapi Nabi ini kan welas kalih umatnya, jadi baturi umatnya. Terus adanya orang-orang munafik ya, adanya orang-orang non munafik ini justru menjadi penguat bagi kita. Lah ya, Nabi itu juga Nabi juga di dalam masalah sosial juga seperti kita. Ya kadang kecewa, kadang apa-apa. Kan Nabi itu pernah kehabisan beras, kemudian mau nempur beras di orang Yahudi, itu tidak dipercaya. Wahai Muhammad, kalau hutang itu ada jaminan. Apa jaminanmu? Nabi menjawab, saya ini dipercaya langit dan bumi. Dijawab oleh orang Yahudi, itu bagi orang yang percaya kamu, saya kan tidak. Ya kalau kamu hutang ya jaminan dong. Akhirnya Nabi membawa rompi besi. Ya, ini bukan suatu hal yang negatif. Justru dengan seperti ini kita bisa meniru. Maka ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu bagaimana? Yaitu siratal ladina, jalannya orang-orang ya, bukan sirotoka, bukan jalan engkau. Karena kalau kita langsung meniru Allah tidak bisa. Maka Nabi sering menampakkan sisi kemanusiaan dan itu baik bagi kita. Tetap la ikraha fiddin gitu ternyata. Artinya juga masih diperkenalkan dengan utang piutang non muslim juga, mereka juga meskipun Nabi dibegitukan ya tetap dibiarkan, artinya tidak terus kita marah sok-sokan mentang-mentang kita mayoritas, tidak seperti itu. Oke, ini luar biasa Mitra Pas ya, sehingga memang dengan berjalannya waktu meskipun juga di Arab Saudi konon katanya mayoritas muslim dan yang non muslim tersingkir, tetapi sebetulnya di pinggir-pinggir katanya non muslim masih banyak ya Ustadz ya, masih ada lah bukan banyak. Ya, pekerja kan banyak di sana. Dan tidak dipaksa untuk semuanya masuk Islam karena memang la ikraha fiddin itu yang dipakai ya. Baik, untuk Anda Mitra Pas ingin bergabung, Anda bisa masuk di 0295 3858877, kemudian WhatsApp di 085277999101. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada penelpon yang sudah masuk. Halo, Assalamualaikum Pak Saif Empati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Pak? Dari Mas Udin di Juwana, Mas Ari. Monggo silakan. Iya, ini mau menanyakan mengenai penyebutan untuk Rasulullah itu kan tidak boleh sembarangan. Tapi terkadang ada juga yang menerangkan tentang ayat Al-Quran, memaknai menyebut Rasulullah dengan ya Muhammad. Nah ini bagaimana pendapat Pak Ustadz mengenai penyebutan semacam ini? Padahal kan tidak boleh menyebut nama langsung kepada Nabi Muhammad. Tapi terkadang ada juga ya Muhammad. Ini hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga ada yang menarik kalau teks yang kita lihat di hadis untuk sholawat ya pada saat tahiyat itu kan Allahumma sholli ala Muhammad seperti itu. Terus kemudian ada sebagian yang menambahi Sayyidina, itu pun jadi khilafiyah. Nah ini bagaimana Ustadz ini mencermatinya, mohon caranya Ustadz? Pertama, jadi untuk memaknai ya Muhammad itu kita harus nanti di dalam Al-Itqan fi itu Ulumul Quran diterangkan bahwa ketika penyebutan ayat itu harus mempunyai takdir. Jadi salah satu kebiasaan orang Arab itu ada kata yang dibuang. Contoh begini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita pahami secara literatur bahasa secara vulgar itu kan hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Tentu kan masa Allah mengatakan seperti itu kepada Nabi Muhammad kan enggak. Maka kul ya Muhammad, ucapkan wahai Muhammad. Jadi kata ya Muhammad di situ itu bukan bermaksud itu merendahkan Nabi Muhammad, tapi ini sebagai takdir, sebuah kata-kata yang dibuang. Jadi saya ulangi lagi, itu sering di tafsir-tafsir. Jadi ketika ada ayat itu pasti ada ayat yang dibuang. Seperti tadi contoh yang sangat familiar.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan tidak mungkin Allah itu mengatakan hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Maka itu akan ada lafal yang dibuang, itu qul ya Muhammad. Seperti kita ini ngajari kepada anak saya, Nang, katakan Bapak minta uang. Nah, itu bukan berarti kita minta uang anak, tapi ini mengajari. Jadi kata ya Muhammad di situ ini bukan bermaksud penghinaan, tapi ini menakdirkan kata-kata yang dibuang. Terus yang kedua mengenai Sayyidina dan Muhammad ya. Jadi kita yang menggunakan sering mempelajari ilmu fikih bermadzhab Syafi'i itu selalu di dalam penyebutan Nabi Muhammad itu selalu menggunakan kata Sayyidina, karena ini mengandung penghormatan. Juga ada yang mengatakan ini juga termasuk implementasi la taj'alu du'a rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Jadi dengan atas ayat ini maka kita tidak boleh langsung ngoko meskipun Nabi tidak memerintahkan ya. Seperti kita contohkan seorang kiai itu tidak pernah mengatakan, "Le, kowe nek ngundang aku aja manggil namaku, panggil Pak Yai. Nek undang anakku aja namanya tapi Gus atau Ning." Tapi kita sebagai murid yang baik, meskipun tidak diperintahkan seperti itu, sudah selayaknya kita memberikan penghormatan Pak Yai, Ustadz, Gus, Ning dan sebagainya. Apalagi ini kepada Nabi Muhammad. Maka sebagian ulama, khususnya ini Ashabus Syafi'i, itu dalam tahiyatnya mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, ini sebagai penghormatan dan ini sah-sah saja. Dan kemudian yang literatullah harus Sayyidina, karena dulu Nabi mengajari kita tidak ada Sayyidina, kalau harus Muhammad, jangan dipakai Sayyidina. Kalau Sayyidina nanti berarti menambahkan sesuatu apa yang tidak diperintahkan oleh Nabi. Jadi memang sedikit ekstrim, jadi perbedaan seperti itu. Tapi ini perbedaan khilafiyah yang sah-sah saja, karena ini bersifat dhonni, bukan pasti. Jadi yang tahiyatnya pakai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad iya sah, atau yang niruplek dengan Nabi menggunakan Allahumma sholli ala Muhammad juga sah. Yang tidak betul itu yang tidak mau sholat. Itu enggak Mas Ari. Baik, sepertinya kita harus segera undur diri Ustaz. Sebelum kita closing, mohon doanya Ustaz, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahmanir-Rahim, kami semua memohon kepadamu semoga di tahun baru 2024 ini kami menjadi orang yang beruntung. Amin. Yaitu tahun ini, hari ini lebih baik, lebih meningkat kebaikannya, meningkat takwanya, meningkat ilmunya daripada tahun 2023. Ya Allah ya Rahmanir-Rahim, jadikan kami orang yang mempunyai akhlakul karimah. Amin. Kepada kasih Nabi Muhammad, kepada para ulama dan kepada orang tua, dan menyayangi semua bangsa kami, semua saudara kami, baik bangsa senegara, seiman dan seluruh manusia yang ada di bumi ini. Ya Allah ya Rahmanir-Rahim, dan kami memohon kepadamu agar Engkau selalu memberikan hidayah kepada kami, agar kami selalu berpegang teguh kepada Al-Furqan yang bisa membimbing kami, menjauhkan kami dari kebatilan, dan memotivasi kami untuk melakukan al-haq, al-ma'ruf dengan ridhamu dan dengan rahmatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Demikian kurang dan lebihnya mohon maaf ya, dari saya pribadi. Semoga bermanfaat, kita mendapat keberkahan dari Al-Quran, dan semoga di tahun 2024 ini tambah kebaikan kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, untuk kelanjutannya silakan Anda bisa stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Insyaallah Rabu depan kami akan hadir kembali. Sekali lagi meneruskan surat Al-Furqan, kita sudah sampai untuk ayat 4 untuk episode berikutnya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda Mitra Pas. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, karena kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan, kekurangan datangnya dari kami sebagai makhluk yang memang diciptakan serba kurang. Saya Arifan ini beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati mohon undur diri. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.